Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi pasar modal mengenai analisis teknikal. Analisis teknikal, asumsi-asumsi dasar analisis teknikal. Keuntungan dan kritik terhadap analisis teknikal. Teknik-teknik dalam analisis teknikal. The Dow Theory, chart pola pergerakan harga saham, rata-rata bergerak, relative strength, dan trading rules dalam analisis teknikal. Perbedaan antara analisis teknikal dengan analisis fundamental adalah analisis teknikal mendasarkan diri pada pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke waktu, sedangkan analisis fundamental secara top-down mendasarkan diri pada faktor-faktor fundamental perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan industri. Selanjutnya, asumsi yang mendasari analisis teknikal. Para analisis teknikal percaya bahwa mereka bisa mengetahui pola-pola pergerakan harga saham di masa mendatang dengan berdasarkan pada observasi pergerakan harga saham di masa lalu. Levy 1966 mengemukakan beberapa asumsi yang mendasari analisis teknikal. Yang pertama, nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Ketiga, harga-harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. 4. Tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran. Hubungan-hubungan tersebut akan dideteksi dengan melihat diagram reaksi pasar yang terjadi. Dapat dilihat pada gambar 16.1, penyesuaian harga saham akibat masuknya informasi baru. Kemudian di slide berikutnya yaitu di slide 8 mengenai keuntungan penggunaan analisis teknikal. Keuntungan penggunaan teknikal analisis terkait dengan asumsi yang digunakannya. Para analis teknikal percaya bahwa investor akan bisa memperoleh abnormal return jika investor mampu mengakses informasi secara cepat, punya kemampuan analitis yang tinggi dan punya insting yang tajam atas apa yang akan terjadi terhadap harga pasar jika ada informasi baru. Selanjutnya, kritik terhadap analisis teknikal. Kritik penggunaan teknikal analisis juga terkait dengan asumsi yang mendasarinya dan keefektifan pendekatan analisis teknikal dalam memprediksi harga saham. Kritikan yang paling tajam muncul dari para penganut hipotesis efisiensi pasar, yang sama sekali tidak percaya bahwa harga saham di masa yang akan datang akan dipengaruhi oleh pergerakan harga saham masa lalu. Kritikan berikutnya berkaitan dengan keefektifan penggunaan analisis teknikal untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian, teknik-teknik analisis teknikal. Para analisis teknikal juga disebut sebagai kartis karena dalam aktivitasnya mereka merekam data atau membuat grafik pergerakan harga saham dan volume perdagangan. Beberapa teknik penggunaan grafik dalam analisis teknikal sebagai berikut. 1. The Dow Theory. 2. Chart pola harga saham. 3. Analisis rata-rata bergerak. Dan 4. Analisis relative strength. The Dow Theory pertama kali dikemukakan oleh Charles H. Dow pada tahun 1800-an yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Berdasarkan teori tersebut, pola pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu primary trend, secondary trend, dan minor trend. Primary trend yaitu pergerakan harga saham dalam jangka panjang. Secondary trend yaitu pergerakan harga saham terjadi selama pergerakan harga saham dalam primary trend dan biasanya terjadi dalam beberapa minggu atau bulan. Sedangkan minor trend yaitu fluktuasi harga saham setiap hari. Berikut gambar pergerakan harga saham menurut The Dow Theory di mana sumbu Y menunjukkan harga saham dan sumbu X menunjukkan waktu. Dan terdapat 3 komponen yaitu primary trend, secondary trend, dan minor trend. Dan dapat dilihat dalam gambar tersebut. Selanjutnya kita akan membahas chart pola pergerakan harga saham. Teknik chart pola pergerakan saham dilakukan dengan menyusun grafik atau chart dari
pergerakan saham secara individual selama waktu tertentu. Biasanya itu di investing sudah ada pilihannya dan sudah mempunyai warna yang berbeda untuk menentukan support dan resisten. Dan selanjutnya kita akan membahas definisi dari support level dan resistance level. Support level yakni tingkat harga terjadi peningkatan yang signifikan atas permintaan saham di pasar. Support level menggambarkan batas bawah kisaran harga yang bisa membuat para pembeli saham tertarik untuk segera melakukan pembelian saham. Ini yang harus dilakukan oleh investor, yaitu pembelian saham. Namun ini hanya patokan, bukan berarti support level itu mendukung untuk membeli. Misalnya saham X akan bergerak di kisaran saham per lotnya 3.000 sampai 3.500. Itu bukan berarti saham X tidak akan turun lebih dari 3.000 ataupun tidak akan naik lebih tinggi dari 3.500. Ini memang hanya sebuah patokan dan setiap masing-masing individu harus memiliki persentase rugi maupun untung agar tidak terlalu banyak merasa rugi dan terlalu untung berlebihan juga tidak bagus, karena bila kita tidak menentukan batas keuntungan kita, maka besar kemungkinan bila rugi akan menyebabkan tekanan mental yang cukup tinggi. Kemudian resistance level ini tingkat harga terjadi peningkatan yang signifikan atas jumlah saham yang ditawarkan pasar. Resistance level ini menggambarkan batas atas tingkat harga yang bisa membuat para penjual saham segera bertindak menjual sahamnya. Jika investor sudah yakin bahwa keuntungannya sudah cukup, maka investor tersebut dapat menjualnya tanpa menunda-nunda dan berspekulasi bahwa saham tersebut akan naik lagi. Chart pola pergerakan harga saham. Dalam penggambaran pola pergerakan saham biasanya dipakai dua cara sederhana, yaitu dengan bar chart dan point and figure chart. Dalam bar chart, pergerakan harga saham setiap harinya ditunjukkan oleh diagram batang vertikal. Dalam point and figure chart, pergerakan harga saham digambarkan dengan angka dan gambar. Dua cara ini akan menghasilkan hasil yang berbeda karena dalam menganalisisnya menggunakan metode yang berbeda pula. Mungkin investor juga akan menggunakan dua cara ini ataupun menggunakan salah satu dari cara tersebut. Tampilan dari bar chart. Bar chart mampu memberikan informasi lengkap mulai dari harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Sisi batang paling atas menunjukkan harga tertinggi, sisi batang paling bawah menunjukkan harga terendah, coretan kiri menunjukkan harga pembukaan, sedangkan coretan kanan menunjukkan harga penutupan. Contoh gambar ini mungkin akan berbeda di situs web yang lain, namun hampir sama intinya. Apabila harga penutupan dalam interval waktu tertentu itu lebih rendah daripada harga pembukaan, maka batang akan berwarna merah. Dan sebaliknya, jika harga penutupan dalam suatu interval waktu itu lebih tinggi daripada harga pembukaan, maka batang akan berwarna hijau. Semakin panjang batang, maka pergerakan harga dalam interval waktu tersebut semakin signifikan. Kemudian berikut gambar point and figure chart. Penggunaan grafik dengan angka dan gambar untuk menggambarkan pergerakan harga saham juga cukup dikenal dalam analisis teknikal. Jenis chart seperti ini lebih kompleks dibandingkan bar chart biasa, karena menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan. Perubahan harga yang signifikan biasanya bisa dilihat dalam bentuk angka yang menunjukkan perubahan harga saham baru. Rata-rata bergerak. Teknik rata-rata bergerak atau moving average dipakai untuk mendeteksi dan menganalisis arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan harga saham. Teknik ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata bergerak dari data harga penutupan saham harian selama beberapa periode pengamatan, sehingga menghasilkan sebuah garis tren. Selanjutnya, garis tren tersebut akan dipakai untuk memperkirakan harga saham di masa depan.
Berikut garis rata-rata bergerak 200 harian. Harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. Harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak. Namun, garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Harga saham yang cenderung mengalami kenaikan, tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Kemudian di slide berikutnya yaitu mengenai garis rata-rata bergerak dan pengambilan keputusan beli atau jual. Teknik rata-rata bergerak juga bisa dipakai untuk membantu mengambil keputusan beli atau jual saham. Kapan investor harus membeli saham? Yang pertama, garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham melampaui garis tersebut. Kedua, harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik. Tiga, harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak yang cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Garis rata-rata bergerak dan pengambilan keputusan beli atau jual. Kapan investor harus menjual saham? Yang pertama, harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. Kedua, harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Yang ketiga, harga saham yang cenderung mengalami kenaikan atau berada di bawah garis rata-rata bergerak tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Teknik penggunaan grafik dalam analisis teknikal berikutnya adalah analisis relative strength. Relative strength biasanya dipakai untuk menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Biasanya hasil perbandingan tersebut digambarkan dengan plot-plot yang menunjukkan perbandingan harga relatif saham selama jangka waktu tertentu. Dari gambar yang telah disusun, investor bisa melihat perbandingan kekuatan saham-saham terhadap industrinya atau terhadap indeks pasar. Gambar 16.5 menunjukkan tentang relative strength dari saham Cisco Systems Incorporation terhadap indeks pasar. Garis yang berwarna ungu dari grafik 16.5 tersebut menunjukkan pergerakan relative strength saham dari Cisco Systems Incorporation terhadap indeks pasar, di mana titik terendah berada di bawah harga ketika $5 dan mengalami peningkatan terus-menerus sampai titik harga pada $35,5. Hal ini berarti return saham akan melebihi return pasar dan akan menarik investor untuk menjadikan saham Cisco Systems Incorporation sebagai alternatif investasi yang baik. Gambar 16.6 memberikan gambaran tentang trading rule atau suatu aturan perdagangan sebagai patokan pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham dalam analisis teknikal. Dalam gambar tersebut menunjukkan beberapa tren pergerakan harga saham yang terdiri dari tren penurunan, tren peningkatan, dan tren mendatar. Ketika pergerakan harga saham mencapai titik terendah dan mulai meningkat, ini akan menjadi indikator untuk melakukan tindakan membeli saham. Kemudian, tren peningkatan akan mengalami titik puncak harga saham. Biasanya, para analis teknikal akan menahan sahamnya untuk dijual di kemudian hari. Berikutnya, tren mendatar. Pada saat ini, para analis teknikal bisa saja menjual atau menahan sahamnya. Untuk keputusan menjual saham,
ketika pada akhir tren mendatar ternyata diikuti tren penurunan harga. Dan untuk keputusan menahan saham itu ketika adanya kemungkinan terjadi lagi tren peningkatan. Dan pada akhirnya tren penurunan akan terjadi lagi sehingga para analis teknikal akan membeli saham lagi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga teman-teman bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.